Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan neurologis, sistem motorik, dan juga sistem sensori. Tetapi sebelum memasuki ke prosedur kerja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu baik pengertian, tujuan, indikasi, dan juga bahan atau alat yang akan kita gunakan. Untuk pengertian sistem motorik itu sendiri yaitu prosedur penilaian fungsi saraf motorik yang meliputi massa otot, tonus otot, kekuatan otot, gerakan involuntir, serta koordinasi gerakan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi kelainan pada sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan juga neuromuskular yang dapat mempengaruhi kemampuan gerak pasien. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu mengidentifikasi adanya kelemahan otot, kelumpuhan, atau perubahan fungsi motorik. Yang kedua itu menilai massa otot, tonus otot, kekuatan otot, dan juga koordinasi gerakan. Yang ketiga itu mengetahui distribusi kelemahan otot sesuai dengan dermatom atau miotom. Yang keempat, membantu menegakkan diagnosis gangguan neurologis, misalnya stroke, neuropati, cedera medula spinalis, atau penyakit degeneratif. Yang kelima itu menjadi dasar pemantauan perkembangan kondisi pasien selama perawatan. Untuk indikasinya, yang pertama pasien dengan kelemahan anggota tubuh, hemiparesis atau sebagian tubuh, paraplegia dari panggul hingga ke bagian ekstremitas bawah, dan quadriplegia dari leher hingga ke ekstremitas bawah. Yang kedua itu pasien dengan keluhan nyeri otot, kaku atau gerakan abnormal. Yang ketiga, pasien dengan gangguan koordinasi atau ataksia. Yang keempat yaitu pasien dengan riwayat trauma kepala, medula spinalis atau stroke. Yang kelima itu pasien dengan penyakit neuromuskular seperti ALS. Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan pada sistem motorik ini, yang pertama sarung tangan bersih, yang kedua alat bantu misalnya kursi roda atau tempat tidur, yang ketiga itu stopwatch, dan yang keempat itu alat ukur sederhana seperti pita. Langsung saja kita ke pemeriksaan pasien sistem motorik. 3. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mas. Baik, perkenalkan saya Prawadya Prinsegara, perawat yang bertugas hari ini dari pukul 8 pagi hingga jam 2 siang nanti. Boleh Bapak untuk menyebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Zaki Nas. Tanggal lahir 27 Februari 1996. Oke, baik. Saya cocokkan dengan gelang identitasnya ya Pak. Oke, benar dengan Bapak Zaki ya Pak. Jadi Pak, tujuan saya di sini untuk mengecek sistem motorik pada Bapak yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kelemahan otot, kelumpuhan, ataupun gerakan yang abnormal pada Bapak. Untuk waktunya itu 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia Pak? Ya, bersedia, Mas. Baik, saya izin untuk menyiapkan alatnya dulu Pak. Ya. Cuci tangan. Oke, baik Bapak. Boleh Bapak saya bantu untuk duduk dulu ya Pak? Oke, baik Pak. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan motorik pada Bapak. Pertama saya akan melihat adanya pengecilan otot, pembesaran otot, ataupun ada kedutan atau tidak pada otot lengan Bapak.
Di sini saya tidak melihat adanya kelainan pada lengan Bapak. Untuk selanjutnya itu kita melihat adanya gerakan involuntir pada Bapak. Saya tidak melihat gerakan involuntir pada Bapak, jadi Bapak ini normal ya Pak. Selanjutnya kita ke pemeriksaan palpasi. Jadi di sini saya akan memegang tangan Bapak dan saya akan melihat apakah adanya konsistensi tonus otot ataupun keduka ataupun nyeri tekan pada Bapak. Oke, saya akan tekan ya Pak. Kalau nyeri bisa Bapak untuk angkat tangan ya Pak. Apakah ada nyeri Pak? Oke, normal ya Pak. Selanjutnya kita ke pemeriksaan tonus otot Pak. Bapak bisa melakukan, nanti saya akan bantu Bapak untuk mengangkat tangan seperti ini Pak. Jika Bapak bisa mengangkat tangan seperti ini itu normal ya Pak. Tapi jika tangan Bapak ketika saya angkat itu lemas dan lesu, itu namanya hipotonus Pak. Dan juga apabila saat saya angkat tangan Bapak kaku atau keras itu dinamakan hipertonus Pak. Boleh saya coba Pak? Coba ya Pak. Oke, baik, normal ya Pak. Selanjutnya kita ke pemeriksaan kekuatan otot menggunakan skala MRC atau Medical Research Council dengan skor 0 sampai 5. Mulai dari ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Untuk ekstremitas atas itu dari bahu, siku, pergelangan tangan dan juga jari. Untuk ekstremitas bawah mulai dari panggul, lutut, pergelangan kaki dan juga jari kaki Pak. Kita mulai dari bahu ya Pak. Saya mulai dari bahu sebelah kanan Bapak saja ya Pak. Oke. Apakah Bapak bisa mengangkat bahu Bapak? Bisa. Oke, jika saya beri tahanan apakah Bapak masih bisa mengangkatnya? Bisa. Oke, bisa ya Pak. Selanjutnya kita ke pemeriksaan siku Pak. Untuk siku sama seperti tadi, seperti ini Pak. Apakah Bapak bisa? Bisa. Oke, saya Pak. Jika saya beri tahanan apakah bisa Pak? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya kita ke pemeriksaan pergelangan tangan Pak. Bapak bisa seperti ini Pak. Saya akan beri tahanan. Apakah Bapak bisa menahannya? Saya bisa Pak. Selanjutnya kita ke jari tangan. Untuk jari tangan saya akan tekan di bagian sini. Apakah Bapak bisa menahannya? Oke, bisa ya Pak. Selanjutnya kita ke bagian ekstremitas bawah ya Pak. Untuk ekstremitas bawah mulai dari panggul. Apakah Bapak bisa untuk mengangkat panggulnya Pak? Bisa. Oke, jika saya beri tangan apakah bisa Pak? Bisa ya Pak. Selanjutnya ke bagian lutut Pak. Ke bagian lutut Bapak bisa untuk mengangkat bagian ini Pak? Jika saya beri tangan apakah bisa Pak? Bisa. Oke. Selanjutnya ke bagian pergelangan kaki. Untuk pergelangan kaki apakah Bapak bisa untuk menahannya jika saya beri tangan ya Pak? Oke, bisa ya Pak. Selanjutnya ke bagian jari-jari kaki, saya akan menekan di bagian jempol. Apakah Bapak bisa menahannya ya Pak? Oke, bisa. Oke, untuk selanjutnya itu pemeriksaan koordinasi gerakan Pak. Untuk gerakan koordinasi ini Bapak bisa mengikuti instruksi saya. Untuk jari Bapak bisa untuk menyentuh bagian hidung secara bergantian Pak dengan cepatnya Pak. Seperti ini Pak. Oke, baik, bisa ya Pak. Selanjutnya itu kita ke bagian tumit kaki kanan Bapak, bisa untuk menyentuh di bagian tulang kering kaki kiri Bapak. Oke, ke bawah ya Pak. Oke, bisa ya Pak. Selanjutnya kita ke bagian tangan, itu bagian membolak-balikan tangan. Ini dinamakan supinasi, ini pronasi. Apakah Bapak bisa dengan cepat Pak untuk membolak-balikan tangan? Oke, bisa ya Pak. Baik Pak, untuk pemeriksaan sistem motorik ini sudah selesai. Oke baik, saya izin untuk membereskan alat ya Pak. Silakan. Baik Bapak, untuk evaluasinya Pak, untuk masa otot Bapak tadi normal ya Pak. Untuk tonus otot juga normal dan tidak terdapat gerakan involuntir. Dan untuk kekuatan otot Bapak itu tadi normal dinilai 5 ya Pak. Dan untuk pemeriksaan ini apakah Bapak ada pertanyaan atau keluhan Pak? Tidak, Mas.
Jika tidak ada pertanyaan, saya pamit ke nurse station. Nanti Bapak bisa hubungi saya di nurse station jika tidak ada keluhan lagi. Jika ada pertanyaan, saya bantu untuk kembali berbaring ya Pak. Baik. Oke, terima kasih ya Pak. Saya pamit dulu ya Pak. Ya, terima kasih nurse. Baik, setelah melakukan pemeriksaan, lakukan dokumentasi mulai dari identitas pasien, hasil pemeriksaan normal atau tidak, skor MRC, catatan kelainan jika ada, lalu nama dan tanda tangan perawat, dan juga simpan hasil rekam medis untuk pemantauan selanjutnya. Terima kasih.